Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tempat ini, yang mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau penyebaran materi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 22 Garut. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in tabiatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, senang sekali rasanya saya diberi kepercayaan untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi penyebaran materi budaya positif, yang mana sebelum ke acara inti, yaitu penyebaran materi, kita akan persilahkan dulu kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan sambutannya, yaitu Ibu Ati Supriyati, SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur atas curhat limpahannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif gitu ya, di lingkungan SMA Negeri 22 Garut, baik untuk siswa maupun bagi kita sebagai pendidik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak pendidik yang saya hormati, wabil khusus kepada bapak ibu calon guru penggerak yang saat ini melakukan kegiatan aksi nyata nih Bu ya, dalam melakukan kegiatannya, kita sebagai peserta mari ikuti. Nah, pada intinya mau di acara diseminasi atau acara penyebaran pemahaman budaya positif, yang jelas kita melaksanakan satu perintah Allah, yaitu thalabul ilmi ya. Di saat ini yang diprakarsai oleh Bapak dan Ibu guru penggerak di lingkungan SMA Negeri 22 Garut ini. Saya menyambut baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru penggerak sebagai penyelenggara tunggal ini ya, bukan oleh sekolah tapi Bapak Ibu guru penggerak yang melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak membawa perubahan yang menuju ke arah positif, dan kita mampu tergerak, Bapak Ibu guru penggerak yang menggerakkannya, Bapak kita sebagai peserta mampu bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Mungkin itu teorinya. Bapak Ibu, diseminasi ya, mempunyai arah tujuan untuk perubahan yang positif, baik di dalam diri ibu bapak pendidik, terlebih membawa perubahan yang positif ke lingkungan SMA Negeri 22 Garut dan siswa yang melakukan perubahannya sebagai objeknya. Untuk itu, mari kita ikuti paparan-paparan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu guru penggerak dalam kegiatan ini. Maka dari itu, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, acara penyebaran pemahaman budaya positif atau diseminasi yang dilakukan oleh Bapak-bapak dan Ibu guru penggerak di lingkungan SMA Negeri 22 Garut secara resmi saya buka. Demikian, selamat mengikuti kegiatan diseminasi, selamat melaksanakan tugas-tugas penyebaran positif, penyebaran ilmu, penyebaran pemahaman yang Bapak Ibu guru penggerak selama ini pahami. Mangga disebarkan ke rekan-rekannya untuk satu tujuannya, untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk setelah itu marilah kita langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelumnya mungkin seperti halnya kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan tempat kita kedua setelah rumah, yang mana sekolah itu harapan kita menjadi tempat yang paling nyaman, sehingga untuk mendapatkan suatu tempat yang nyaman diperlukan suatu budaya positif di lingkungan sekolah yang harus kita tanamkan, baik dari diri kita sendiri maupun untuk siswa kita sendiri, begitu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita perkenalkan dulu pemateri kita. Boleh kasih pantun, Bu? Boleh. Kita ada pantun dulu, Bu, sedikit. Makan sop kuah pakai waluh, beli linggis yang bagus di Cikupa. Inilah pemateri kita CGP Angkatan 10, Bu Lilis, Pak Agus, dan Pak Syifa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, kami persilakan kepada pemateri kita, yaitu Bu Lilis, Pak Agus, dan Pak Syifa untuk menyampaikan materinya terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Rizka yang telah memandu dalam acara pemahaman budaya, penyebaran pemahaman budaya positif atau diseminasi berkaitan dengan modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Perkenalkan, izin Bapak Ibu Guru, saya Lilis Indraningsih, mohon izin, mohon waktunya untuk memberikan sedikit sharing ilmu. Mohon maaf, ini juga bukan menggurui, tapi mungkin kebetulan saya yang kebetulan mendapatkan ilmu ini dan harus memiliki kewajiban untuk menyebarkan lagi kepada Bapak Ibu semua. Baiklah, langsung saja ke materi berkaitan dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah tidak asing lagi karena guru penggerak di kita sudah banyak. Ini angkatan ke-4 ya Pak Teguh kalau di SMA 22. Nah, saya akan merefresh dulu ingatan Bapak Ibu Guru berkaitan dengan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter terhadap anak, maka perlu diciptakan dulu lingkungan dan budaya yang positif pula. Dan ini adalah tugas kita semua. Guru memegang peranan yang paling sentral dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi sekolah nanti diharapkan setelah kami semuanya mendapatkan ilmu materi tersebut, sekolah bisa memiliki nilai-nilai keyakinan, kemudian kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Murid akan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini pula guru yang memegang peranan yang paling utama, yang paling sentral. Itu mungkin pemahaman atau konsep budaya positif. Nah, kemudian untuk menumbuhkan budaya positif itu, ini kan perlu dilakukan oleh semua, bukan hanya guru, bukan hanya murid saja, tapi bersama-sama warga sekolah untuk berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi yang selanjutnya, mungkin ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru, punten Kak Bayun, Ibu Haji. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Bapak Ibu Guru perlu menjawab setuju dan tidak ya. Siap Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu. Di sini menurut Bapak Ibu semua, yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Dijawab di hati saja ya. Setuju atau tidak? Itu yang pertama. Sudah dapat jawabannya Bapak Ibu? Sudah ya. Itu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Di lock ya Pak jawabannya. Jawabannya setuju atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sudah dapat jawabannya Bapak Ibu semua? Sudah dapat? Ada yang bisa membantu saya untuk ke depan perwakilan dari Bapak Ibu? Ibu Susi, Bu Febri, boleh, Bu Kartika, Bu Melani. Bu Melani ayo ke payun, ke depan. Ini pertanyaannya Bu Melani, tadi baru datang ya. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik berkaitan dengan budaya positif. Ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Pertama, Ibu, saya ulang ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu jawabannya setuju atau tidak juga. Maka Bu Melani saya tolong dibantu untuk menjawab pertanyaan permantik tersebut. Di depan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang Bu, jadi masih belum bekah. Tak cangkah ke emak. Tapi kalau melihat beberapa pertanyaan pemantik di sini, jawabannya hanya setuju dan tidak setuju kan ya? Ya. Untuk yang pertama, memang kalau dilihat perspektif ke anaknya, saya berarti tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju untuk ini karena beberapa anak biasanya semakin dihukum semakin ngahanakeun begitu. Kalau untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman sekolah, saya setuju. Memang kalau kita lihat beberapa karakter anaknya, ini ada positif dan negatifnya. Ada beberapa anak yang dikasih ini, dia lebih termotivasi. Ada yang dikasih ini malah merasa nggak apa-apa, saya nggak disiplin aja besok begitu. Ada, hanya saja memang ini kecenderungan anak akan berpikir positif ketika melakukan pelanggaran. Jadi saya setuju. Untuk nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan di sini maksudnya, kalau yang saya tangkap ya, apakah penghargaan di sini ketika dia melakukan kesalahan atau ketika dia mendapatkan nilai bagus misalkan. Jadi penghargaannya di sini kemana tujuannya begitu ya? Kalau mendapatkan nilai bagus, kemudian kita memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi anak boleh. Tetapi saya setuju untuk nomor 3. Tetapi ini menuntut anak untuk semua mata pelajaran mendapatkan penghargaan juga, begitu. Jadi kalau misalkan pelajaran bahasa Indonesia dikasih permen 1 bungkus, nanti ketika ada pelajaran bahasa Inggris nilainya bagus, dia akan menuntut juga hal yang sama. Kecuali kalau anaknya tersebut punya kesadaran tinggi bahwa nilai dia yang bagus itu tidak selalu harus mendapatkan penghargaan yang sama dari setiap guru itu. Jadi untuk nomor 1 saya tidak setuju, kedua setuju, yang ketiga kalau setengah setuju setengah tidak setuju boleh tidak ya? Kalau misalkan, tapi nomor 3 saya kecenderungannya lebih ke setuju. Itu saja. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melani sudah memberikan jawaban atas pertanyaan pemantik berkaitan dengan budaya positif. Ada 3 pertanyaan. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Begitu ya Bu ya? Tadi Bu Melani menjawab cenderung tidak setuju ya. Karena dampak dari hukuman tentunya sangat berdampak luas bagi anak, sehingga hukuman bisa berdampak luas juga ya bagi psikologi anak tersebut. Kemudian yang kedua tadi setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi jawabannya setuju.
ya. Kemudian yang ketiga, ini yang ragu-ragu ya Bu ya, ini yang galau, setuju dan tidak setuju. Tergantung pada pertanyaannya mungkin ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Artinya ketika seorang anak misalkan mendapatkan nilai baik ya, nilai baik di satu mapel, itu akan diberikan reward oleh guru dan cenderung akan memberikan motivasi belajar anak yang lebih baik lagi. Itu jawaban Bu Melani mungkin setuju di sana. Nah, kemudian kita coba menganalisis dari pertanyaan pemantik tersebut, karena di sini kita akan mencoba untuk menganalisis bagaimana penyebaran atau penanaman budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Lanjut bagus. Nah, kita simpan saja dulu tadi pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita analisis di materi setelah ini. Nah, kemudian di sini yang perlu Bapak Ibu atau kita semua rubah ya, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, itu ada sebuah perubahan paradigma. Nah, di sini juga kita akan bermain peran Bapak Ibu kegiatan kepalan tangan. Bisa dibaca Bapak Ibu semua ke tayangannya. Di sini bisa Bapak Ibu baca, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, di sini bermain perannya adalah A, teman Anda mencoba untuk merebut barang yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu semua dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Boleh bermain peran. Saya juga minta bantuan rekan untuk kesini berdua ke depan, seolah-olah tangan Bapak Ibu itu mempertahankan sesuatu yang berharga. Terus kemudian temannya meminta dengan cara merayu, mengancam, membujuk dan lain-lain untuk membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana misalkan Anda akan cenderung mempertahankan atau bagaimana? Boleh yuk Bapak Ibu ke depan, berdua saja. Pak Ahmad sareng Bu Kartika, mangga. Pak Henry, mangga Pak Henry. Posisi Pak Henry boleh yang menggenggam benda yang berharga. Nanti Pak Ahmad misalkan merayu dengan segala daya upaya untuk meminta barang yang dimiliki oleh Pak Henry tersebut. Mangga. Seolah-olah Pak Henry yang A-nya mempertahankan barang yang paling berharga. Kemudian Pak Ahmad di sini meminta Pak Henry barang Pak Henry tersebut dengan cara apapun bisa dilakukan oleh Pak Ahmad supaya Pak Henry itu memberikan apa yang dimiliki oleh Pak Henry di genggaman Pak Henry tersebut. Wios barang nama Pak Henry bebas atau napi seolah-olah ada simbol barang tersebut. Mangga Pak Ahmad di rayu-rayu Pak Henry-nya atau bagaimana? Alhamdulillah saya sampainya alhamdulillah. Iya Pak, Bapak teh kelihatan rada tikri ini. Curiga ya. Gini Pak, kalau untuk kejauhan Bapak itu seperti Arjuna Pak. Masya Allah. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mulai di kepalan tangan sampai kepalan kaki. Saya rasa kalau Bapak membuka kepalan tangan Bapak itu lebih menarik lebih dari Arjuna Pak. Bisa Bapak dilakukan itu?
Bapak tuh cuman buka dua aja tangan keduanya gitu. Iya. Bapak kelihatan lebih ganteng loh, Pak. Masa tolong ukurnya dari sana. Itu kan versi saya, Pak. Dari buka tangan kan nggak etis gitu. Tapi kan versi saya, Pak. Kalau sudut pandang saya, ketika Bapak menengadah seperti ini tangannya, kelihatan gagahnya, Pak. Masya. Betul, Pak. Kasih Pak Satu kali saja, Pak. Kasih Pak. Arjuna Pak. Jadi gini, Pak, dalam hidup itu kan perlu ada kombinasi. Kombinasi dalam tampilan, kombinasi dalam kesehatan. Salah satunya itu yang Bapak kurang itu adalah kesehatannya, Pak. Nah, kurangnya gini, Pak, tangannya gini-gini. Kemudian Ya ini untuk tolak ukur kesehatan kegantengan itu apakah memang bisa dilihat dari atau di tolak ukurnya dari buka tangan enggak? iya, Pak, kalau kita bukan debat ya, Pak, hari ini. Iya. Jadi kita hanya sebatas apa yang mempertontonkan pertunjukan. Iya. Jadi saya harap Bapak mengikuti kata-kata saya, Pak. Menyerang Iya, Pak. enggak, kebetulan gini, jadi kebetulan saya ini ada sesuatu yang dipegang, jadi Oh, nggak gitu mau ya, Pak. dibuka sembarangan karena Justru memang saya jadi penasaran loh, Pak. barang yang Apa itu, Pak? dipegang ini jauh lebih berharga loh. Kalau Oh, misalkan iya. Bapak memuji Hukuman bukan dengan dia yang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang sebenarnya yang akan kita bangun dalam prolog berkaitan dengan makna disiplin tersebut. Bagaimana kita menumbuhkan lingkungan positif supaya menciptakan budaya positif, karakter-karakter baik pada anak itu bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tapi atas kesadaran diri sendiri. Maka di sini kita perlu kolaborasi dengan teman, membangun warga, membangun komunitas, menciptakan budaya-budaya positif sehingga ketika anak melakukan suatu hal itu bukan karena dipaksa oleh gurunya, gitunya, bukan karena mendapatkan iming-iming imbalan harga reward, mendapatkan permen sebungkus 3, tapi ketika dia melakukan hal tersebut karena mereka sadar atas dirinya bahwa mereka itu memiliki keyakinan, prinsip, nilai-nilai kebajikan yang perlu mereka lakukan. Itu ya, ini yang akan kami bangun bersama-sama dengan para CGP yang lainnya. Kemudian nanti juga disebarkan, menyebarkan virus disiplin positif kepada komunitas warga sekolah. Kita yuk mari bareng-bareng kita menciptakan budaya positif, tentunya dengan atas dasar berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan, bukan karena hukuman atau tapi dipaksa. Nah, ini ya mungkin masih berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini sebenarnya yang mendasari seseorang harus melakukan sebuah upaya disiplin positif dalam dirinya itu karena berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nilai-nilai positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, baik lintas bahasa, suku bangsa, agama, latar belakang, dan lain-lain. Dan nilai-nilainya tersebut itu tercantum dalam kurikulum Merdeka, dipaparkan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada mandiri, kritis, kebinekaan, gotong royong, kreatif, dan lain-lain. Ini sebenarnya yang akan kita bidik ya, sesuai dengan tujuan dari disiplin positif tersebut. Untuk teori motivasi perilaku manusia ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bapak Sipa Miftahul Falah. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih yang saya hormati rekan-rekan guru beserta CGP angkatan 10. Nah, untuk selanjutnya saya pada kesempatan ini akan memaparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Memang kita aja berangkat dari rumah ke sini pasti ada kebutuhannya, kebutuhan dasar yang akan mendorong kita supaya untuk datang ke sekolah, bekerja dan sebagainya. Secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan ada rasa kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan akan penguasaan atas kemampuan, kemudian kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, kemudian kebutuhan akan kebebasan atau kebebasan. Dari 5 kebutuhan tersebut, mau tidak mau memang kita bergulat di 5 posisi tersebut. Baik, akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, silakan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, yang pertama ada kesehatan. Kesehatan juga sangat penting sekali. Bahkan sekarang pemerintah sudah menggalakkan adanya BPJS kesehatan untuk menjamin kesehatan kita, baik yang berada atau orang yang mampu, kemudian untuk yang tidak mampu juga dijamin oleh pemerintah. Kemudian rumah ya, itu juga salah satu memang kebutuhan hidup. Jangankan manusia, hewan juga punya rumah masing-masing. Semut juga punya rumah masing-masing. Bahkan ada rumah semut yang tinggi sekali. Tidak hanya manusia, hewan, makhluk hidup juga sama membutuhkan rumah atau tempat pelindungan. Kemudian ada makanan. Makanan yang kita konsumsi dari mulai bangun tidur, kemudian sarapan, datang ke sekolah, jajan, siangnya makan, sorenya makan, itu merupakan salah satu kebutuhan kita, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, tidak lupa juga ada kebutuhan biologis. Makanya Rasul menganjurkan 1 minggu 2 kali, itu salah satu kebutuhan pemenuhan kebutuhan biologis. Karena memang makhluk hidup juga memerlukan kebutuhan biologis, Bu Ripa ya. Itu salah satu bagian. Mudah-mudahan Bu Ripa insya Allah saya ngalna kenging jodohna. Kemudian kebutuhan biologis adalah sebagian dari proses reproduksi atau regenerasi. Regenerasi juga sama, itu kebutuhan hidup. Itu keturunan saya juga tidak hanya sampai saya. Saya juga ingin menurunkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada keturunan saya. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan teman-teman saya yang masih belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Dari yang belum menemukan pasangan hidupnya, mudah-mudahan menemukan pasangan hidupnya secepatnya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Bayangkan datangnya Pak Teguh dari Garut ke sini. Kalau kita tidak menerima Pak Teguh dengan baik, Pak Teguh akan segera pindah. Tapi karena Pak Teguh merasa disayangi di sini, merasa diperlukan, merasa dibutuhkan, merasa diterima, sehingga membuat Pak Teguh rela meninggalkan anak istrinya dari Garut. Begitu juga rekan-rekan Bu Imas sama yang setiap hari pulang pergi ke Cisurupan, itu karena memang jaraknya lumayan, itu juga sama. Itu merasa diterima di sekolah ini merupakan suatu kebutuhan. Bayangkan saya juga sama.
Saya tidak munafik bahwa ada memang sekolah-sekolah yang dekat dengan rumah saya, tapi karena memang yang saya takutkan tidak betah mengajar di sekolah tersebut, akhirnya meskipun jauh, karena saya sudah merasa nyaman, merasa enak diterima di sini, kekeluargaannya baik, alhamdulillah. Saya sudah 15 tahun lebih pulang pergi Pamengpeuk di Sompet, kurang lebih menempuh jarak 25 km, berarti bolak-balik 50 km, alhamdulillah betah. Itu merupakan kebutuhan saya juga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya bercerita tentang diri saya. Dulu pertama kali beres kuliah, saya melamar di berbagai sekolah, dari Pamengpeuk ngangkleng ijazah ke setiap sekolah, dari mulai SMP 1, SMP 2 Pamengpeuk, SMA 5, SMA swasta, SMA 27, ternyata tidak diterima saya. Akhirnya saya nyangsang di SMA 22, kalau dulu itu SMA Negeri 1 Cisompet, nyangsang di sini. Kemudian alhamdulillah diakui kemampuan saya di sini. Setelah saya bekerja di sini 1 sampai 2 tahun, banyak sekali sekolah yang menawarkan untuk saya mengajar di sekolah tersebut. Tapi semuanya saya tolak dengan iming-iming karena dekat dengan rumah, karena keuangannya lebih menjanjikan. Tapi karena pengakuan pertama sekolah, diterimanya saya sekolah di sini itu di SMA Negeri 22 Garut, tidak saya terima. Saya masih betah tetap mengajar di SMA Negeri 22 Garut. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi. Salah satu contohnya, Bapak Ibu guru memberikan nilai di sekolah ini itu harus memiliki kemandirian, otonomi masing-masing Bapak Ibu guru. Terserah mau memberikan nilai A, B, C terhadap siswa, itu merupakan hak prerogatif Bapak Ibu guru. Tidak ada campur tangan. Mau rekan kerja, mau atasan sekalipun, itu tidak boleh ada campur tangan. Itu kebebasan murni, hak prerogatif Bapak Ibu guru. Silahkan, itu karena memang, tapi harus dengan catatan Bapak Ibu guru memiliki dasar untuk memberikan nilai tersebut. Jangan dipandang karena anak seumpamanya anak kepala sekolah atau anak rekan, sehingga Bapak Ibu guru biar aku ngasih nilai kecil. Tapi lihat kemampuan, objektivitas yang harus dikedepankan. Ya, jadi itu merupakan kebebasan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga kalau bebas memberikan penilaian, pasti akan hati kita senang, meskipun ngasih nilai kecil atau besar dan sebagainya. Tapi kalau di bawah tekanan kita ngasih nilai, itu tidak akan tenang. Hati kita akan merasa tertekan. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah, salah satu kesenangan, banyak sekali kesenangan. Senang makan, senang jalan-jalan, senang nonton, itu merupakan salah satu kebutuhan. Makanya ada refreshing, healing, itu juga sama salah satu bentuk kesenangan supaya kita tidak hanya istilah ya hayo we cenah kerja, ulin henteu cenah beunghar henteu. Nah, itu salah satu kesenangan. Makanya perlu adanya refresh supaya pikiran kita refresh setelah beberapa minggu melakukan aktivitas kerja yang padat. Setidaknya kita carilah tempat-tempat kesenangan. Kalau memang berbenturan dengan materi, cari tempat-tempat yang murah. Karena ka Pamengpeuk mah seueur pantai, Pateguh, di situ Pagendit, tiasa lah amang saalitna supaya ngaricas kurang kembali refresh lagi kebutuhan kesenangan ini. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya.
Kemudian Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ada memang siswa yang kesenangannya belajar, baca itu refresh buat dia. Salah satunya di sini juga ada teman kita, Bu Lilis juga sama. Bu Lilis itu tergolong kesenangannya membaca. Kalau saya tidak senang membaca, senangnya main. Ya, makan juga sama, biasanya kuliner, hunting kuliner. Kemudian ada yang ke hewan-hewan, semua hewan dengan tingkat intelijensi seperti anjing, lumba-lumba, primata bermain. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Saya datang ke sini ada tujuannya. Sama, Pak Ahmad juga datang ke sini ada tujuannya. Ya, tapi ada tergantung. Kalau di agama itu innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung niatnya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang pertama itu menyadari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia takut dihukum. Ada siswa yang tidak pernah kesiangan karena sieun dihukum lamun kesiangan. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Sebenarnya juga dulu kita juga sering melakukan hal tersebut. Jadi menghindari ketidaknyamanan itu, yaitu harus disiplin. Tapi itu merupakan motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi seperti sudah dikatakan oleh Ibu Lilis, jadi siswa itu berprestasi tapi karena penghargaan. Sebenarnya kita juga sama, guru, tidak hanya siswa. Urangnya sok ngadadak getol, upami aya kanokapan pejabat ngadadak rapi, ngadadak getol. Jadi tidak hanya untuk siswa, itu juga untuk diri kita sendiri. Sebenarnya seharusnya kita harus memotivasi diri sendiri. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Memang susah hese. Upami urang dongkap ka dieu, dongkap di UIHAN, kita belajar bersama, belajar beribadah bersama. Ngajar itu tidak hanya pemenuhan kebutuhan siswa, ngudag materi, ngudag nilai, isin kesieunan disusulan ku ibu kepala dan sebagainya, tapi kita harus belajar ikhlas untuk mengajar, datang ke sekolah, mengajar dengan kasih sayang kepada siswa, tidak dengan kekerasan, buat mereka nyaman. Mereka ingin belajar di sini dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan dapat bermakna untuk mereka. Nanti outputnya mereka juga akan kembali lagi kepada kita. Apabila mereka sudah sukses, mereka tidak akan lupa bahwa siapa yang telah mengajari mereka. Memang saya akui, murid di sini atau mungkin hampir mayoritas siswa itu taat apabila ada hukuman, tapi tidak mesti. Baru dihukum dulu, baru mereka menaati peraturannya. Tapi kita pelan-pelan, perlahan-lahan supaya motivasinya diganti. Jadi mereka menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Mereka juga ingin, senakal-nakalnya siswa, mereka pasti punya hati nurani. Mereka ingin menjadi orang baik. Mereka juga ingin memiliki istri, nikah, dan memiliki anak. Mereka ingin yang baik. Preman sekalipun, penjahat sekalipun, mereka ingin memiliki anak yang baik. Bahkan banyak sekali orang yang tadinya melakukan kejahatan itu anaknya itu disuruh pesantren atau sekolah yang tinggi supaya tidak mengikuti jejak ayahnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan suatu perubahan mulai dari diri kita sendiri dan menularkannya kepada siswa kita, kepada rekan kita, kepada anak kita. Bahkan saya pernah diskusi ada permasalahan. Kalau saya di sekolah insya Allah bisa menjalankan segitiga restitusi. Di rumah susah.
Untuk mendidik anak saya susah ternyata pakai segitiga restitusi. Kebanyakan saya mayoritas tetap pakai hukuman. Tapi memang dianjurkan saya pelan-pelan supaya bisa melaksanakan segitiga restitusi. Berulang kali saya coba, susah, nggak tahu. Penerapannya lebih susah di rumah daripada di sekolah untuk menerapkan segitiga restitusi. Itu PR mungkin buat saya nanti ke depan, mudah-mudahan saya bisa menerapkan konsep disiplin dari mulai diri saya, dari rekan-rekan, siswa, bahkan di rumah saya juga dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, untuk saya sendiri untuk menyampaikan tentang 3 ya yang saya sampaikan. Alhamdulillah dengan saya masuk ke guru penggerak, jadi lebih dulu tahu dari Bapak Ibu yang belum gitu ya. Jadi untuk nanti Bapak Ibu yang belum dengan semangat supaya bisa masuk ke guru penggerak ya, dengan tujuan adalah menambah kompetensi kita sebagai guru. Nah di sini kita tentang restitusi. Menyebut tentang restitusi artinya gini. Biasanya kalau saya dulu sebelum masuk guru penggerak, kalau menghukum siswa itu legend gitu ya, dengan teriak-teriak bentakan gitu. Nah sesudah masuk guru penggerak, alhamdulillah ada perubahan sedikit ya, nah gitu. Jadi harus bagaimana mendidik anak itu gitu. Makanya di sini ada restitusi. Jadi restitusi itu tujuannya adalah supaya anak tuh tidak berkesan nantinya ada kecewa, terus ada apa namanya tuh ingat nanti dulu Pak Agus waktu saya sekolah, nah tidak ada dendam, nah itu tujuannya dari restitusi ya. Jadi nanti dalam restitusi ini bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah gitu ya. Nah bermasalah pertama adalah coba dengan mengembalikan ciri-ciri dulu ya. Nah ini ciri-ciri dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Artinya hubungan antara siswa dengan guru hubungannya baik gitu ya. Tidak ada dendam, tidak ada males sih ada apa itu mah. Nanti kelasnya bagaimana, nah itu kan. Terus ada tawaran atau bukan paksaan. Jadi mengembalikan ke siswa bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Jadi tidak dipaksa harus gini, nggak bisa. Nah nanti ada itu ciri-cirinya. Terus yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk melihat dirinya sendiri. Jadi dia melakukan kesalahan itu kan tadi ada bilang ada tujuannya. Setiap siswa itu pasti ya melakukan kesalahan itu ada tujuannya gitu. Nah itu. Terus berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi sudah pasti Pak sampaikan bahwa setiap siswa itu ada kebutuhan dasarnya. Contohnya kalau siswa ada cerita siswa itu diem aja gitu ya di kelas itu. Suatu waktu siswa itu diikutkan lomba gitu ya, ikutan lomba. Nah pas dia dapat lomba, dapat juara, di kelasnya jadi berubah gitu. Jadi kebutuhannya itu sudah terpenuhi gitu kan, itu cirinya ya. Jadi yang tadinya pendiam karena dia sudah juara jadi ceria gitu orangnya itu, anaknya itu karena itu ya. Terus lagi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dari datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau bukan dari eksternal, dari luar. Kalau dari luar, biasanya kalau kita mendisiplinkan anak, ya, kalau kemarin Pak Ustadz, saya tidak tahu ya bagaimana itu mendisiplinkan anak tuh supaya dia nurut gitu, dengan dibentak, nah itu salah ya. Tapi harus datangnya dari diri sendiri, dari dalam hati. Nah, sedikit bisa berubah. Tapi kalau untuk menerapkan restitusi di SMA 22 mungkin tidak langsung
connect gitu ya, perlu proses gitu. Kita menerapkan mungkin 2 bulan 3 bulan baru bisa berlaku berjalan gitu di anak itu sendiri. Terus lagi restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya tadi. Jadi kita fokus sama karakter anak bukan hukuman. Terus lagi restitusi fokus pada solusi. Nah, gitu ya. Jadi solusinya bagaimana? Pemecahannya bagaimana gitu. Kalau anak bermasalah gini tuh bagaimana pemecahannya. Nah, itu dah hasil nanti diskusi. Nah, itu. Yang berikutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi cirinya kita jangan mengucilkan siswa itu sendiri, ya. Jadi kita harus mengembalikan ke kelompoknya. Jadi bisa diakui oleh temannya itu sendiri. Jangan kita siswa itu istilahnya tuh bikin malu gitu ya. Nah itu. Bagaimana supaya dia dengan temannya itu kembali lagi tidak minder. Nah itu seperti gitu. Itu cirinya dari restitusi. Nah sekarang di sini ya ada perbedaan. Contoh kasus murid sering tidak mengerjakan tugas. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah hukuman, guru menghukum siswa tersebut berlari keliling lapangan 2 putaran. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini ciri dari hukuman. Jadi kalau ada kita melakukan gitu ya itu namanya hukuman. Ya. Kalau konsekuensi artinya guru memberikan konsekuensi dengan menambah tugas kepada murid 2 kali lipat. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu dengan siswa, ya beda dengan hukuman. Kalau hukuman langsung spontan gitu tindakan. Tapi kalau konsekuensi nanti gini, kalau gini nanti harusnya gini nih, itu namanya konsekuensi. Ya. Contohnya kalau kesiangan, konsekuensinya apa? Nah itu namanya konsekuensi. Terus ada guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu. Terus yang restitusinya, nah ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, jadi dia menanyakan dulu, bagaimana ini tidak mengerjakan tugas? Permasalahannya bagaimana? Nah, itu nanti ada segitiga restitusi. Nah, di sini contohnya itu. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Makanya dengan restitusi itu adalah mengembalikan siswa ke jati dirinya sendiri dengan nanti tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada benci ya ke guru itu sendiri. Itu dengan menerapkan restitusi. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi ya. Kontrol restitusi. Kalau nu cadel nggak beda lagi ya. Nah di sini posisi guru nih ya. Nah, posisi guru itu ada 5. Nah, kita termasuk yang mana gitu selama ini? Ya. Sebelum saya masuk CGP, saya masuknya penghukum dan pemantau. Ya, saya ngakui itu penghukum. Yang namanya penghukum seperti tadi, ngomongnya langsung spontan, kebenaran, nah, gitu kan. Masalah langsung ditindak, jadi dibentak gitu, jadi siut, nah itu kan penghukum itu Bu gitu. Dan nanti Ibu Nunung maksudnya ke yang mana nih gini ya? Dulu kalau yang membuat rasa bersalah, ceritanya gini, aduh kenapa kesiangan? Nanti ibu yang piket malu sama kepala sekolah. Nah itu namanya merasa bersalah yang gitu ya. Lembut tapi dia tuh si siswa tuh yanya si ibu habis piketnya terus kesiangan si ibu dimakan ke kepala sekolah. Nah itu namanya posisi guru sebagai merasa bersalah gitu ya, seperti gitu. Terus lagi ada teman ya, nanti ada penjelasannya kan? Nggak ada. Teman, posisi teman itu ada bagusnya, ada jeleknya. Ya, kalau posisi teman tuh si siswa itu dekatnya sama Bu Nunung misalnya, tapi sama yang lain tidak, gitu kan? Itu jeleknya seperti gitu. Padahal anak itu kan harusnya semua juga hormat, mau ke siapa guru siapapun. Tapi kalau posisi guru memposisikan sebagai teman itu baik untuk gurunya itu sendiri, tapi untuk siswa itu sendiri tidak baik.
Ya, kenapa? Karena pilih-pilih nantinya. Dengan ini dekatnya, dengan itu jauh. Nah itu ya. Nah terus pemantau. Nah kalau pemantau, contohnya gini, kamu kesiangan ngerjakan tugas, gitu kan? Nah nanti tugasnya wali guru itu dipantau, dilihat. Nah, gitu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman udah lari, udah sekali. Tapi kalau pemantau dikasih tugas, tapi dia juga nanti menilai, ya. Atau lari nanti ibu di depan lihat. Nah itu namanya pemantau, seperti gitu ya. Jadi menghukum tapi dia mengawasi gitu, sanksinya atau konsekuensinya tidak lepas gitu ya. Terus yang terakhir adalah itu yang paling bagus adalah manajer. Di manajer itu nanti menggunakannya 3 restitusi itu tadi sendiri. Jadi dia kalau ada masalah ya diselesaikan. Yang pertama nanti ada 3 restitusi nanti ya, nah, seperti gitu. Nah ini seperti tadi. Nah kalau kita posisi manajer, bagusnya itu sebagai guru itu sebagai manajer ya. Nah kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu jangan langsung dibentak gitu ya. Contohnya kalau kesiangan gitu ya wajar lah kalau kesiangan gitu kan. Bapak juga dulu kalau sekolah ya seringlah kesiangan, nah seperti gitu. Itu namanya menstabilkan. Jadi siswa tuh oh iya ya, kalau itu tuh kebiasaan apa namanya, yang nama kesiangan tuh bukan yang fatal gitu ya, sudah biasa gitu, manusiawi gitu ya. Namanya manusia kan kadang-kadang tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Jadi dia sadar oh iya benar, ibu juga manusia pasti gitu. Nah itu artinya menstabilkan. Nah, contohnya di sini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang kedua adalah memvalidasi kesalahan ya atau kebutuhan. Nah, jadi memvalidasi kebutuhan di sini ya. Contoh guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah ini contohnya kata-kata yang memvalidasi kesalahan ya atau kebutuhan. Jadi contoh tadi seperti kenapa kesiangan? Nah, itu ditanyakan dulu. Masalahnya yang pertama adalah menstabilkan dulu. Yang kedua, benar gak itu kenapa kamu kesiangan? Ditanya permasalahannya seperti itu ya. Bahwa salah gak itu kesiangan, melanggar aturan atau tidak. Nah itu jadi siswa itu mengakui diri sendiri gitu, dia dari sendirinya oh iya ini saya itu salah gitu ya. Jadi itu namanya memvalidasi. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Nah nanti kalau sudah yang kedua, yang ketiga, nah, bagaimana nih solusinya supaya tidak pertimbangan juga, terutama untuk yang kehadirannya telat. Itu menurut Bapak Ibu bagaimana sikap yang paling efektif? Karena tadi kalau misalkan dengan lemah lembut ternyata tidak semua juga siswa sadar dengan kondisi seperti itu. Kemudian dengan cara kekerasan juga tidak menimbulkan solusi yang tepat juga. Nah, yang jadi pertanyaan dan harus didiskusikan juga, yang paling efektif itu yang seperti apa yang bisa menumbuhkan kesadaran kepada siswa, terutama untuk lebih disiplin, masuk kelas, kemudian melaksanakan tugas, termasuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Mungkin seperti itu. Karena salah satu contoh saya pernah upayakan setiap hari Senin sebelum upacara saya masuk kelas, mengontrol kelas. Ternyata hanya orang-orang itu saja yang memang sudah sudah sanggup mematuhi ketentuan yang ada. Namun yang lainnya masih tetap sama, sudah diberikan bentuk tindakan yang agak keras juga masih tetap sama, dikasih lembut juga sama. Nah itu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara yang efektif supaya menumbuhkan kesadaran kepada siswa supaya mampu meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Pak Agus.
Terima kasih Pak Henry ya atas pertanyaannya. Mungkin ini adalah dilema ya, mungkin dilema. Kenapa dilema? Nah sekarang sudah saya belajar guru penggerak bahwa guru adalah penuntun gitu ya. Menurut Kajian Dewantara, yang namanya penuntun atau guru adalah sebagai petani, nah gitu. Terus siswa adalah sebagai tanaman, nah gitu. Terus sekolah adalah sebagai kebunnya. Nah sekarang kalau tanaman pingin bagus, berarti yang ngurusnya juga harus memperhatikan gitu kan. Kalau contohnya tanamannya kena penyakit, kita harus diobati ya. Kalau tanamannya kurang air, kita sebagai guru harus mengairi. Jadi adalah penuntun atau roh model nah gitu. Jadi siswa itu menurut saya akan menurut kalau roh modelnya atau figurnya juga bagus sebagai dicontoh lah gitu. Nah contoh sekarang kita kan masuk jam 7 ya, selama 10 menit baca Quran gitu kan, itu menurut aturan. Tapi kalau kita sebagai petaninya gitu atau sebagai pengajarnya tidak memberi contoh, ya susah juga gitu ya. Kita kan harusnya jam 7 ada di kelas dengerin baca Quran, itu emang susah kalau gitu. Jadi menurut saya itu adalah gurunya itu sendiri. Coba kalau bisa gitu kan, kalau kita idealis itu harus seperti gitu ya cara penerapannya. Mungkin dengan itu juga tidak semuanya siswa bisa berubah gitu. Kenapa? Karena kalau ada istilah, kalau di dunia ini masih ada setan, itu tidak akan sempurna seperti gitu. Setan itu kan yang selalu menggoda manusia seperti gitu. Tapi Pak, kalau petani yang paling penting menurut saya bibit, Pak. Iya. Iya, bibitnya juga andaikan dibiarkan saja Ibu tanpa diurus, bagaimana nanti? Nah, itu kan jadi hari-hari lah gitu seperti Ya, itu. enggak, maksud saya bibit itu artinya gini Pak, maksud saya dia mungkin kalau ceritanya petani, kan ada petani, ada ladang, ada tanaman. Yeah. Untuk tanaman yang baik diawali dengan bibit yang baik. Bukan tidak mungkin, dalam artian gini, raw input kita itu adalah SMP. Bisa nggak kita membangun bibit yang baik dari SMP-nya? Gitu, dari bawah ya. Kolaborasi SMA dengan SMP-nya untuk mendapatkan raw input. Ya, jadi mungkin untuk SMA risikonya kalau bibitnya kurang baik ya lah gitu sebenarnya inputnya. Nah itulah. Itu mungkin Pak Henry yang saya bisa sampaikan. Coba dari Bu Lilis atau Tambahan terkait masalah kehadiran siswa. Saya sering melihat di piket ketika ada yang datang terlambat memperoleh perlakuan yang sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Haji Nunung, misalkan menulis. Nah menurut saya alangkah lebih baik diidentifikasi dulu keterlambatannya seperti apa, alasannya apa, dan jangan diperlakukan sama sanksinya seperti itu, atau konsekuensi, bukan sanksi, karena sanksi kan kurang tepat, konsekuensinya seperti itu. Jadi supaya lebih bijak lah, kadang-kadang kita berbicara lurus saja ketika masuk kantor itu kadang-kadang kan tidak selalu sama, misalkan bisa datang tepat waktu, tapi mungkin di balik itu ada alasan-alasan tertentu yang sifatnya penting atau tidak bisa ditinggalkan, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Saya menanggapi ya sedikit dan menerapkan apa yang saya peroleh berkaitan dengan segitiga restitusi. Betul kata Pak Henry, kita tidak boleh memukul ratakan ya alasan kehadiran siswa. Mungkin siswa tersebut kesiangan itu karena ada suatu hal yang darurat yang tidak bisa dipecahkan oleh dia sehingga dia bisa kesiangan. Tapi di kita kasusnya sami kesiangan diberikan hukuman, diberikan konsekuensi. Nah ini sebenarnya yang akan kita bangun bersama di komunitas ini, di komunitas pembelajaran di sini. Di sini kita menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dengan cara pertama yaitu menstabilkan identitas. Caranya seperti ini Pak Henry. Tadi ya, misalkan cara dengan menstabilkan identitas. Misalkan dengan kata-kata seperti ini. Oke, Ibu tahu
bahwa kesalahan pun itu bisa dilakukan oleh semua. Bahkan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kita tidak langsung menghukum, menjudge anak tersebut, ini salah loh, lalu kita berikan sanksi misalkan. Ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi supaya kita mencari kolaborasi antara guru dengan murid yang kesiangan, dengan mencarikan solusinya win-win solusi, menang-menang, tidak ada yang kalah di sini. Gitu ya Pak Henry. Mungkin kita fokusnya kepada intinya penyelesaian masalah sehingga membangun budaya yang positif. Misalkan tadi dengan menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas tadi dengan kata-kata seperti ini. Lebih apa ya, komunikasinya empatik, mungkin di sini tidak langsung memarahi. Kenapa kamu sih kesiangan contohnya? Kenapa kamu kesiangan? Saya tahu, ibu tahu, mungkin kalian di jalan melakukan apa ya, ada hal yang tidak bisa dihindari selaku manusia, ban pecah dan lain-lain. Kita menggiring bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua, itu menstabilkan identitas. Lalu kita giring lagi ke langkah berikutnya, yaitu validitas kesalahan, memvaliditas tindakan salah. Tapi yang dilakukan oleh kalian itu, kesiangan itu adalah perbuatan yang apa? Yang baik atau benar? Kita langsung menyusul dengan kata-kata seperti itu. Oh iya, mungkin anak-anak berkata, iya ibu itu adalah perbuatan yang salah, saya kesiangan. Lalu di sini kita menggiring lagi opini kita, misalkan, ya saya tahu, ibu tahu kesiangan, kalian itu tahu kesiangan, dan itu bisa dilakukan oleh semua. Ibu guru pun mungkin ada yang kesiangan. Nah, bagaimana caranya? Kita mencoba menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Kita langsung menggiring ke penyelesaian masalah. Bagaimana caranya supaya kalian atau kamu tidak lagi kesiangan? Karena kesiangan itu merupakan bagian dari pelanggaran terhadap keyakinan, kesepakatan yang kita bangun di kelas tempo hari. Lalu anak-anak misalkan, oh iya saya kesiangan bu, pak, misalkan. Lalu bagaimana caranya? Caranya berarti misalkan yang bisa dilakukan oleh murid bagaimana bisa memanage waktu dengan baik supaya tidak kesiangan. Mungkin itu cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan komunikasi empati dan langsung menerapkan langkah-langkah tadi, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan melakukan validitas bahwa yang dilakukan oleh anak tersebut itu adalah salah. Dan kita giring bagaimana kita menyelesaikan masalah tentunya dengan kesepakatan bersama. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Terus tadi juga menanggapi Bu Hajah Imas ya, Bu Haji tadi ya, role inputnya mungkin bibitnya yang kita patut pertanyakan. Kalau bibit unggul mungkin lebih mudah memelihara, menciptakan karakter yang baik. Dan kita perlu berkolaborasi dengan SMP, dengan sekolah SMP di bawah kita misalkan. Dan ini salah satu tujuan dari guru penggerak itu, makanya di sini lintas jenjang ya Bu ya, ada SD, ada TK, ada PAUD, ada SMA, itu semuanya berkolaborasi bagaimana menciptakan budaya positif supaya sama-sama kita bergerak, sama-sama kita melakukan budaya positif bukan hanya di jenjang SMA saja. Mungkin nanti guru-guru penggerak yang di SMP juga akan melakukan hal yang sama, bagaimana membangun budaya positif di lingkungan SMP-nya supaya mencetak bibit-bibit unggul di SMP sehingga kita juga nanti bisa bekerja sama di SMA meneruskan budaya positif di jenjang SMA. Mungkin itu jawaban saya, bisa dilanjut oleh Pak Sepa. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi memang kita juga menginginkan murid yang ideal di kelas, menginginkan murid yang balalager sadayana, tapi itu pasti tidak mungkin. Sebenarnya perbedaannya saya kasih contoh aja. Pak Gelar upami ngajar di SMA hiji kelihatannya nyaman teh, karena memang balalager di SMA hiji mah guruna oge cicing barudak teh diem aja di kelas, diskusi aman, nyaman, tentram, karena semuanya siswa yang masuk ke SMA 1 itu memang rata-rata punya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi motivasi mereka lebih kuat. Sedangkan di kita, karena tadi suruh Bu Hajah Imas bibitnya kirang unggul, dan kita itu mereka bibit-bibit unggul yang masuk SMA 1. Kalau di SMA 22 bibitnya mungkin campuran ya, ada yang bibit unggul, ada yang kurang unggul,
ada yang kurang baik juga ada. Itu tantangan kita, ladang ibadah amal kita, supaya kita dapat merubah mereka. Memang target kita tidak sempurna, tidak muluk-muluk, minimal kita berusaha, karena yang diwajibkan itu berusahanya, usaha kita. Kebanggaan saya itu ketika anak yang nakal dipapatahan ku urang, dikasih diskusi dengan kita, ngobrol secara pribadi, kemudian mereka dapat berubah. Bahkan banyak sekali anak yang nakal masuk eskul pramuka, akademiknya jelek, tara lebet 10 besar acan, uyuhan naik oke, bahkan ada yang tidak naik, tapi attitude mereka dapat menjadi baik. Itu kebanggaan saya. Kemarin waktu perpisahan ternyata abdi kadongkapan alumni yang tidak resmi, bekas anggota pramuka, itu masih sasalaman, masih cium tangan saya, dan mereka dan dia itu masih menerima wejangan-wejangan saya. Itu kebanggaan saya, meskipun di satu sisi mereka istilahnya tidak naik di sekolah ini atau dikeluarkan sekolah ini, tapi attitude mereka terhadap guru-guru di sekolah ini, mereka baik sekali. Itu mungkin tantangan kita, Pak Henry. Mudah-mudahan Pak Henry tidak lelah. Itulah ladang aman Pak Henry, panginten sareng rerencangan sadayana. Dapat kualitas di siswa kita begitu adanya. Memang itu tantangan besar kita. Bahkan dulu pernah waktu saya pelatihan di SMA 1 Garut, perbandingan yang penilainya itu guru dari Jakarta, perbandingannya guru SMA 1 Garut dengan guru SMA 23 Garut, pakainya sami pasisian juga orang. Kalau iya pakainya 23 ya, SMA pakainya. Itu menerangkan penilaian guru dari Jakarta tersebut, ternyata guru yang sekolahnya dengan segala keterbatasan, ternyata menurut guru tersebut yang menilai itu guru dari Jakarta, lebih bagus kualitasnya daripada guru di SMA 1 Garut yang menjadi pionir, contoh sekolah yang sudah maju sekali. Penilaian dia itu ternyata yang bagus itu guru yang berada di sekolah dengan keterbatasan. Saya juga tidak tahu, dia objektif saja menilainya, tidak melihat Pak Anu ngajar di Anu, tapi menurut dia memang lebih bagus. Nah itu juga mudah-mudahan jadi motivasi kita supaya belajar lagi, supaya lebih menyayangi anak siswa didik kita, dan mereka dapat nyaman belajar di sekolah, dan mereka punya memori yang bagus tentang sekolah di sini. Ya, sekian dari saya. Wihdi panginten ka Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita, Ibu Lilis Ningsih, Bapak Agus Sempena, dan Pak Syifa Miftahul Balah yang telah memaparkan materinya terkait dengan diseminasi atau penyebaran materi budaya positif di lingkungan SMAN 22 Garut. Dan mudah-mudahan bisa membuka terhadap pikiran kita dan jadikan sekolah kita ini menjadi rumah kedua kita yang paling nyaman, dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru, supaya siswa-siswi kita juga menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang paling nyaman dan menyenangkan dengan penanaman nilai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Materi tentang penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah sudah disampaikan. Kita akhiri dengan kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan Bapak Ibu guru yang telah menyimak materi ini dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibitna saya kemudian salit gitu tadi itu kan. Namun bibit nawan kemudian